Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi hu, pagi ha, pagi hu ha. Baiklah, saya Tarisa Putri, NPM 50 2070. Saya dari kelas 2B. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit dari beberapa materi dari mata kuliah pengelolaan kelas dengan dosen pengampu Bapak Yasmin Yolanda MPD. Sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya sampaikan nanti, saya di sini akan menjelaskan dulu apa sih pengelolaan kelas itu. Manajemen atau yang sering kita dengar dengan pengelolaan adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk diimplementasikan di dalam kelas. Manajemen di dalam kelas adalah respon terhadap semakin meningkatnya kualitas pendidikan di dalam kelas. Guru di dalam kelas dituntut untuk mewujudkan anak-anak yang bermutu, bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan menjadi manusia yang demokratis untuk negara. Baik, yang pertama ada apa sih pendekatan dari pengelolaan kelas? Pendekatan adalah titik tolak atau sudut pandang seorang guru terhadap proses pembelajaran siswa untuk mencapai tujuan dengan informasi yang didapat secara aktif, baik dengan kegiatan dan keikutsertaan. Sehingga, pendekatan pengelolaan kelas dapat kita artikan sebagai sudut pandang seorang guru dalam proses pembelajaran pengelolaan kelas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian pendekatan menurut bahasa. Pengertian pendekatan secara bahasa berasal dari kata pendek, tidak jauh, hampir, dan menjelang. Sehingga pendekatan adalah pendekatan menurut bahasa dapat diartikan sebagai proses atau cara perbuatan mendekati. Sedangkan menurut istilah, pendekatan bersifat aksiomatis dan menyatakan pendirian. Baiklah, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Ada apa saja sih pendekatan yang ada di dalam pengelolaan kelas itu? Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam pengelolaan kelas ada 10. Yang pertama ada pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep, pendekatan pengajaran, pendekatan perubahan perilaku, pendekatan sosio-emosional, pendekatan kerja kelompok, pendekatan elektrik, dan yang terakhir ada pendekatan informasi dan teknologi. Yang pertama ada pendekatan kekuasaan. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyuruh, memerintah, mengatur, dan menguasai, dan sebagainya. Di dalam konteks manajemen kelas, berarti seorang guru dapat memerintah atau menyuruh dan mengatur siswa untuk taat kepada norma-norma dan aturan-aturan yang ada di dalam kelas. Yang kedua ada pendekatan ancaman. Ancaman adalah perbuatan mengancam. Dalam konteks manajemen kelas, ini bisa dijadikan atau digunakan seorang guru untuk dijadikan metode dan cara untuk membuat kelas menjadi kondusif. Cara ini dipakai jikalau kelas dirasa sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Lanjut, yang ketiga ada pendekatan kebebasan. Bebas dapat diartikan dengan lepas sama sekali, tidak terhalang dan tidak terganggu. Sementara kebebasan adalah keadaan yang bebas. Nah, di sini pendekatan kebebasan didefinisikan adalah cara pandang seorang guru yang menyatakan bahwa kelas yang kondusif bisa dicapai jika seorang guru sebagai manajer di dalam kelas dapat memberikan keleluasaan untuk murid-murid dan siswa-siswa agar lebih leluasa untuk berbicara dan bergerak di dalam kelas. Baiklah, selanjutnya ada pendekatan resep. Pendekatan resep di dalam kelas bisa diartikan sebagai bagaimana cara dalam mengelola kelas yang terwujud dengan cara menyetujui dan menyepakati bersama aturan-aturan yang ada di dalam kelas. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan resep adalah cara pandang seorang guru yang berasumsi bahwa kelas dapat dikelola dengan baik apabila ada penerapan dan pembuatan aturan-aturan di dalam kelas. Baiklah, yang keenam ada pendekatan perubahan perilaku.
pendekatan perubahan perilaku dapat disinonimkan dengan behavior modification. Perilaku itu sendiri dapat diartikan sebagai reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Dan dapat disimpulkan bahwa pendekatan perubahan perilaku adalah cara pandang seorang guru yang menyatakan bahwa pengelolaan kelas dapat dilakukan dengan baik apabila sifat negatif dari siswa dapat dirubah menjadi hal yang positif, sehingga menciptakan kelas yang kondusif dan efektif. Oke, lanjut yang berikutnya ada pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional dalam manajemen kelas adalah kegiatan yang penting untuk menciptakan iklim sosio-emosional yang positif di dalam kelas. Dapat diartikan bahwa pendekatan sosio-emosional ini adalah cara pandang seseorang bahwa kelas yang kondusif dapat dicapai dengan menciptakan hubungan yang harmonis antar guru dan siswa. Di dalam kelas, guru menjadi kunci utama untuk menciptakan sosio-emosional yang sehat di dalam kelas. Baik, kita lanjut ke materi yang 8, ada pendekatan kerja kelompok. Pendekatan kerja kelompok adalah cara pandang seseorang yang menyatakan bahwa pengelompokan siswa ke dalam beberapa kelompok adalah cara yang alternatif untuk menciptakan kelas yang kondusif. Dengan kita beri contohnya seperti ini, dengan cara memberikan tugas kepada siswa dengan cara berkelompok. Menurut Sony Semiawan dan kawan-kawan, pengelompokan peserta didik dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada pengelompokan dengan berdasarkan kesenangan berkawan, pengelompokan sesuai kemampuan, dan yang ketiga ada pengelompokan sesuai minat. Baiklah, yang kesembilan ada pendekatan elektrik. Pendekatan elektrik adalah cara pandang seseorang yang menyatakan bahwa guru dapat memilih dan memadukan berbagai macam pendekatan. Setidaknya ada 2 syarat untuk dikuasai oleh seorang guru sebagai manajer di dalam kelas. Yang pertama ada guru harus memahami pendekatan-pendekatan yang ada di dalam kelas. Dan yang kedua ada guru dapat memilih pendekatan dan menerapkannya sesuai dengan permasalahan manajemen yang dihadapinya. Baiklah, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu pendekatan teknologi dan informasi. Pendekatan teknologi dan informasi di dalam manajemen kelas berasumsi bahwa proses pembelajaran tidak hanya tentang ceramah dan transfer pengetahuan saja, juga penting untuk memakai teknologi dan informasi. Apalagi di zamannya modern sekarang, teknologi dan informasi sudah banyak dipakai untuk metode dan cara pembelajaran. Contohnya saja dengan praktek. Praktek tidak melulu harus dengan komputer saja. Bisa dengan teknologi telepon, video berteknologi tinggi, dan lain sebagainya. Baiklah, sebelum mengakhiri materi yang kita bahas ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, ikuti saya dulu ya. Tepuk berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, semua berbunyi 1, 2, 3, ku siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya Tarisa Putri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.